Ya, kita akan presentasikan hasil yang tadi bilang bagus banget warnanya. Boleh maju ke depan dengan percaya diri dan Indra sama Arnes. Siapa dulu yang mau? Indra dulu. Jadi ini ada kura-kura, tapi penyet. Tuh. Harusnya kan gini. Ya, bisa jadi. Terus ini ya. Kakinya. Ini tempurungnya. Ini kepalanya. Kurang ekor. Kalanya apa satunya? Ini bunga. Bunga apa? Tulip. Apa sih kayak gitu? Ganti deh. Apa? Lavender, oke. Jadi alasannya membuat kura-kura, jangan alasannya dulu. Apa hubungan kura-kura dengan bunga lavender? Kura-kura hidup di alam. Terus apa alasannya Indra membuat kura-kura dan lavender? Alasannya sering kali. Apa ya? Alasannya karena saya punya kura-kura dan Saya suka lavender. saya suka bau lavender. Kita bilang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku Sudah dari Mawar Saron. Sekarang dilihat Mawar Saron, langsung ya Mawar Saron. Orang teman saya. Jika lihat malu. Setelah aku Indonesia. Punya keabadian. Mawar Saron. Kok bisa Keisha? Itu namanya Keisha Mawar Saron. Oh iya. Jadi filosofi membuat ini adalah karena terinspirasi dari Shalom. Sharon, dan ini adalah bukti persahabatannya kalian. Ya. Iya. Aku dulu ayo. Gimana kasih bebek ya? Aku tahu mau gue. Oke, terima kasih Arnes dan juga namanya siapa? Gwen. Satunya Hesiel. Oke, Hesiel dan Gwen. Siapa dulu yang mau kasih? Itu siapa ini? Hesiel. Oke, Hesiel. Hesiel buat apa boleh deskripsi? Sama lo. Dia buat Among Us game sama Love. Kelihatan Among Us-nya teman-teman? Kelihatan. Berarti hanya mereka yang bisa melihat. Apa hubungan Among Us sama si apa ini tadi? Oh, jadi sekarang suka Among Us. Ya, sempat main itu. Sampai sekarang main itu. Ada alasan lagi nggak? Ada unek-unek lagi nggak mengenai dua hal ini? Tadi pas disuruh buat ini langsung kepikiran ini banget, atau ini second choice atau third choice atau fourth choice kok size bener? Kayak gitu. Second choice. Dan tadi pertama kepikiran apa? Oh, salib. Loh, kenapa kok berubah dari salib kok jadi cinta Among Us? Oh, jadi kalau yang lain udah buat salib, kamu nggak buat salib. Jadi kalau dia cinta Tuhan, kamu sudah nggak cinta Tuhan. Dia pengen beda aja dari yang lainnya kan? Iya. Pengen beda. Udah ya. Nanti hujamnya bareng. Aku
tahu kamu hebatnya bareng. Kamu di sini dulu. Woi. Kenapa? Antena. Kenapa antena? Karena agak dan bebek sudah Itu alasan elektrik. karena gue mama Kandungnya itu teman-teman kenapa? Enggak. iya Justru dia buat sinyal karena ya karena lucu kok tadi berasa apa lagi? Udah. Nah, terus tadi pertama kali kepikiran buat ini emang enggak buat bunga. Kenapa jadi buat ini? Susah bunga. Enggak, oke. Jadi karena lucu aja dan gampang maka dia buat ini. Ya. Susah nggak? Ikan-ikan aku gampang ya. Ya gampang. Ya udah. Berarti ada. Aku tahu kamu hebat. 1, 2, 3. Terima kasih Gracia. Kak Ayu mengajak teman-teman untuk membuat karya dari bahan yang sangat sederhana dan koyo ulat apa tadi? Ulat bulu. Nama gaulnya tadi apa namanya? Nama gaulnya apa? Pipe cleaner. Pipe cleaner. Ya, pipe cleaner. Nah, teman-teman, hari ini halo. Ya, dimakan. Hari ini kita mau belajar 1, 2, 3, 4 hal yang berkaitan dengan pipe cleaner ini tadi. Bukan sinyal. Pipe cleaner ini tadi yang sangat sederhana. Sederhana ini kemudian tadi teman-teman mempunyai pemikiran untuk membuat hal yang sederhana dan kayaknya cuma satu kayak gini bentuknya, satu kayak gini, satu kayak gini. Hal-hal yang sederhana ini tadi untuk dibuat menjadi hal-hal yang menurut teman-teman istimewa dan ada artinya, gitu ya kan? Nah, terus tadi juga teman-teman membuatnya itu bervariasi, beda-beda. Ada yang bahkan nggak mau sama dengan temannya, pengen yang lain pokoknya. Terus habis itu ada juga yang buatnya itu nggak cuma satu, buatnya ada 2, buatnya ada 3, dan mereka ternyata sangat ada hubungannya kayak si lavender sama kura-kura tadi. Iya kan? Iya, jadi nggak sendiri, si kura-kura nggak sendirian, si lavender juga nggak sendirian. Nah, hari ini nanti kita mau belajar dari aktivitas kita pada sore hari ini, dimana apa sih hubungan si satu pipe cleaner itu tadi yang berubah menjadi istimewa dan menurut kalian berharga dan ada artinya. Terus apa sih hubungannya dengan karya-karya orang lain dan karya kalian sendiri yang itu lebih dari satu karya, tapi ada 2, 3 karya yang kemudian ada artinya ketika bersama-sama. Nah, itu nanti akan kita kupas hari ini. Dan yang akan melanjutkan apa yang menjadi kesimpulan ini tadi adalah Bapak Pendeta Yuda. Begitu ya? Oke, saya serahkan. Bisa tanyakan slide-nya? Nah, teman-teman, ketika kita membuat sesuatu yang lalu berdasarkan satu hal kecil yang sederhana, kita butuh pemikiran yang pertama. Kita membutuhkan sesuatu yang lalu membuat kita melakukan sesuatu begitu. Nah, itu kaitannya dengan apa yang kita akan pelajari hari ini. Mari kita baca dulu. Silakan lihat ke PowerPoint. Sudah kelihatan kan? Kelihatan. Oke, dibaca pengertian yang pertama. Menurut KBBI 1, 2, 3 bersama-sama. Oke.
Mas Indra, kalau kamu diam saja, bisa kan membaca pengertian yang kedua? Yang bawah. Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan dikehendakinya atau mendapat keputusan dengan kepuasan dengan perbuatannya. Oke. Nah, ini pengertian motivasi. Jadi ketika kita membuat apa namanya tadi bahasa teman-teman? Five liner. Pasti ada pemikiran terkait dengan motivasi, tetapi teman-teman tidak menyadarinya. Aku mau buat apa ya? Nah itu mau buat antina di kepala misalkan kayak mas yang kotak-kotak di belakang itu. Mas Indra buat apa namanya kura-kura penyet gitu. Karena saya punya kura-kura alasannya begitu. Karena kura-kura hidupnya di alam, makanya saya buat bunga lavender. Terus tadi alasannya diganti karena saya suka bau lavender. Nah itu terkait dengan motivasi. Tujuan apa sih yang bisa kita capai? Dan ketika kita berbicara motivasi, ada tujuan yang besar dan ada perbuatan yang besar. Jadi keduanya tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau buat kura-kura pasti harus buat kepalanya, harus buat kakinya, meskipun tanpa ekor ya Mas Indra. Nah itu tindakannya, tujuannya apa ya? Saya mau buat kura-kura. Nah next lagi bisa dilakukan. Nah teman-teman terkait dengan motivasi, teman-teman selalu mempertimbangkan banyak hal. Orang tua, keluarga, pacar, lingkungan sekitar. Makanya tadi Mbak siapa bilang sana udah buat bunga kok begitu. Yang bunga udah dibuat orang banyak. Lalu ketika Mbak siapa Arnes presentasi bunga, lalu yang di depan sini protes, bunganya bentuknya sama. Begitu. Nah itu pertimbangannya. Ada pertimbangan yang besar yang lalu kita kelola di sana dalam kita membentuk motivasi. Lalu tadi Mas siapa Mas yang pakai baju putih? Yeskiel. Oh Yeskiel. Mau buat salib. Lalu salib sudah dibuat. Akhirnya Yeskiel Mas. Terus buat apa? Gitu. Nah itu yang terjadi. Pertimbangan-pertimbangan kita lakukan. Nah ketika pertimbangan sudah kita lakukan teman-teman, sebenarnya sejatinya meskipun kita dalam hidup kita belum punya tujuan, nanti mau sekolah di mana, nanti mau bagaimana aku SMA-nya, nanti kuliah mau di mana, nanti kalau punya pacar mau gimana. Tapi sejatinya panggilan kita itu ada satu sebagai orang Kristen. Nah teman-teman bisa membuka Alkitabnya di Matius 22 ayatnya yang ke-37. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Mari kita baca ayatnya yang ke-37. 1, 2, 3 bersama-sama. Cinta Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Begini benar. Nah lalu yang kedua, baca di ayatnya yang ke-39. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bisa di next. Oke. Ini yang menjadi tujuan kita. Kalau kita sampai saat ini masih bingung, tadi pertama mau buat salib lalu ganti ke buat apa yang tadi. Lalu Mas Indra bingung juga, awalnya buat perhiasan mau jadi bos Semar. Nah lalu yang terjadi alih haluan menjadi buat kura-kura. Nah mungkin bingung, di dalam kita menentukan kita mau jadi apa dan mau kemana atau arah hidup kita. Tetapi yang tentu harus kita pahami ini dulu teman-teman. Panggilan dan tujuan utama kita untuk hidup, mencintai Tuhan Allah dan mencintai sesama kita.
Nah, syaratnya apa? Kalau kita bisa membaca 2 ayat tadi, syaratnya teman-teman, next Bu. Nah, oke. Syaratnya mengenali diri sendiri dulu. Jadi di ayatnya yang ke-37 tadi, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itu yang pertama. Harus mengenal diri sendiri. Bagaimana tuh jiwa kita, bagaimana tuh hati kita, bagaimana tuh akal kita. Yang kedua berkaitan tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita belum bisa mengenal diri kita sendiri. Contoh kecil, teman-teman di sini ada yang hobinya mancing. Mancing. Hobi saya dari kecil mancing, teman-teman. Mancing di Wonogiri kan ada waktu besar ya. Ada waktu besar. Masih jelas suka mancing? Enggak. Nah, itu adalah hobi. Nah, hobi berkaitan dengan hormon kebahagiaan yang kita miliki. Jadi Mas siapa yang pakai baju kotak-kotak? Mas Moses. Jadi kan suka mancing. Nah, kalau Mas mancing, apakah panjenengan merasakan bahagia? Bahagia. Nah, itu hormon dopaminnya terpenuhi. Ada yang hobinya main game. Tak balik. Nah, itu masih curang itu. Ada yang hobinya belajar. Bentar. Pertanyaan kemudian, belajar itu hobi apa terpaksa? Kewajiban. Sekali lagi katakan apa itu? Kamu hebat. Aku tahu kamu hebat. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, berkaitan dengan pengenalan diri itu harus kita lakukan sebelum kita menerapkan kasih, sebelum kita menentukan juga motivasi apa yang hendak kita capai, apa yang hendak menjadi tujuan hidup kita. Jadi untuk mencintai Allah, sebelumnya untuk mencintai Allah dan mencintai sesama kita, kita harus mengenali diri kita. Seperti tadi Mas Moses, caranya mencintai diri, menciptakan hormon dopamin, hormon kebahagiaan itu dengan melakukan hobinya. Kalau yang hobinya belajar, ya silakan belajar dari subuh sampai subuh lagi. Kalau itu memang membuat bahagia. Nanti Masnya yang di depan ini kayaknya aku. Belajar dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan libur. Oke, masuk. Nah, 2 panggilan ini jadi tujuan kita. Tapi syaratnya pertama harus mengenali diri sendiri. Nah, Mas Yuda, ada tes kecil sebelum nanti kita bersama-sama beristirahat di jam 6 ya. Nah, tes kecil itu akan dibagikan oleh Pak Ayu dan Kak Noni. Jangan dibagikan dulu lah, bisa tapi dari depan dulu, kemudian bergerak ke depan dulu. Jadi sekali lagi teman-teman, tes kecil ini hanya untuk mengenali paling tidak 1-2 indikator dari dalam diri kita. Teman-teman di sini ada yang punya pacar? Yang punya pacar. Terus ada yang tahu Mbak siapa nama Mbak? Mbak Abel. Pacarmu seangkatan atau lebih? Mbak Abel Mas. Silakan Mas di sini. Mbak Abel. Iya, berdua. Kasih malu. Ya, ada lagi. Mbak Maria dan Mas Ibo.
Sebelah kiri saya, sebelah kiri Mbak Maria dulu. Nah, teman-teman silakan diperhatikan. Mbak Abel dan Mas Iko. Kalian berdua pacaran sudah berapa bulan atau berapa hari? 2 tahun. Saya tanya ke Mbak Abel dulu ya. Menurut Mbak Abel, satu hal sebutkan apa yang paling disukai dari Mas Iko? Bukan kita Pak, artinya Mbak Abel tahu apa sih hal yang disukai Mas Iko? Cek main game belajar. Tukang ngegame. Bener Mas? Benar. Oke, Mas Niko, kamu tahu apa sih satu hal yang paling disukai oleh Mbak Abel? Tahu. Apa? Tidur. Tidur. Bener terafirmasi? Enggak. Oh iya. Makan. Biasanya itu benar. Iya, makan dan tidur. Mas Oke. Iko. Nah, teman-teman, ketika Mas Iko dan Mbak Abel mengenali, begitu, paling tidak tahu satu hal yang lalu disukai, dan itu yang lalu membuat kasih itu jadi muncul setiap harinya. Nah, kita beri apresiasi dong. Apa tadi? Aku tahu kamu hebat ya. 1, 2, 3. Aku tahu kamu hebat. Kita beri aplaus. Iya. Nah, silakan dulu. Mbak Maria dan Mas siapa? Miko. Mbak Maria dan Mas Miko. Kalian berdua pacaran sudah berapa bulan? 3 tahun. 6 tahun. 2 tahun. Yeay. 2 tahun. Lalu Mbak Maria tuliskan. Tuliskan. Ceritakan 2 hal yang paling disukai oleh Mas Miko selama kalian pacaran. Kapten Amerika. Suka basket. Basket posisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basket posisinya berapa? Anchor. Satu. Oke. Basket. Lalu lagi Pak? Tidur. Tadi basket tidur. Tapi Bang Maria pernah marah nggak kalau Mas Miko melakukan 2 hal itu? Mas Miko terafirmasi, apakah panjenengan menyukai 2 hal itu tadi? Ya. Lalu apakah dia pernah memarahimu ketika dengan melakukan 2 hal itu tadi? Nggak pernah. Sepakat loh gitu. Terus tanya kepada Mas Miko dong aku, apa sih 2 hal yang disukai oleh Mbak Maria? Itu K-pop gitu ya. K-pop satu hal, yang hal yang kedua. Oh, K-pop lagi. Oh, jadi 2 band yang berbeda. Nangis. Geprek. Pertanyaannya, Mas Miko, netizen sebentar ya. Mas Miko, kamu pernah cemburu nggak kalau Mbak Maria ini menyukai K-pop? Terus akhirnya gimana? Kamu minta maaf atau bagaimana? Terima aja. Akhirnya menerima juga. Nah, kita beri apresiasi dulu teman-teman. Silakan kembali. Saya mohon perhatiannya dulu sebentar.
Jadi apa yang dipegang teman-teman itu berkaitan dengan tools, alat untuk mengenal diri kita. Meskipun sifatnya tidak mutlak, tetapi bisa berubah. Paling tidak teman-teman bisa menentukan bagaimana caranya teman-teman menyikapi hidup teman-teman, tujuan hidup teman-teman, motivasi teman-teman, yang lalu berdasarkan tadi hukum kasih, mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Nah, namanya MBTI guysnya. Next tuh bisa gitu. Nah, singkatannya MBTI ada yang tahu. Myers-Briggs Type Identification, salah satu teori psikologi yang harus dikembangkan oleh Carl Jung, oleh keluarga Briggs dan Myers, yang lalu bisa digolongkan dari 8 kepribadian menjadi 16 kepribadian. Nah, nanti teman-teman akan tahu caranya mengisi. Kalau teman-teman memperhatikan saya sebentar, dari Mama ini. Fokus terfokus. Sering gitu lah. Kayak Kita harus terfokus lah. Fokus tujuan nggak sih? Fokus tujuan. nih sebelah sini nih, sebelah sini. Pernyataan kedua kan? Iya. Pakai ini ya, Kak. Berpikir dengan hati. Hingga saat ini ya Tuhan, dan kami ingin melanjutkan dengan acara makan ya Tuhan. Tuhan berkati makanan kami, berkati agar makanan kami berguna bagi kesehatan kami ya Tuhan, dan sucikan dan kuduskan makanan kami sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan kami ya Tuhan. Dan setelah makan kami ingin melanjutkan ke acara sesi berikutnya. Tuhan berkati acara terus menerus hingga selesai ya Tuhan, hingga hari esok. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Temanku, teman kita selalu bersama seperti Afrika. Dengan
mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih